Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irma Maharani Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Halal pada Proses Produksi Industri Makanan berbasis SNI 9901 tahun 2016 menggunakan metode Fuzzy AHP. Berikut merupakan poin pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, latar belakang. Pengeluaran penduduk muslim di dunia pada produk halal meningkat setiap waktunya. Jika dilihat dari segi investasi, pada tahun 2019 sampai 2020 tercatat investasi sebesar 11,8 miliar dolar dengan investasi terbesar ada pada makanan halal. Menurut penelitian Hackett dan Litka tahun 2018, populasi penduduk beragama Islam di dunia akan mengalami peningkatan hingga 70% di tahun 2060. Hal ini dapat menjelaskan bahwa industri halal akan terus berkembang. Kemudian apa itu halal? Halal dalam bahasa Arab artinya dibolehkan, sedangkan menurut Suhardi tahun 2019, halal adalah sebuah jaminan keamanan makanan dengan menghilangkan hal yang dilarang dan berbahaya menurut kaidah agama Islam. Halal pun diatur dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan memakan makanan dan minuman yang halal. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, dengan populasi muslim mencapai 85% dari total jumlah penduduk. Sehubungan dengan hal itu, konsep halal menjadi penting di Indonesia. Industri halal di Indonesia sendiri sudah menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada laporan ekonomi Islam Global tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat 4 dunia berdasarkan indikator ekonomi Islam Global. Pemerintah juga telah menerbitkan Master Plan Ekonomi Syariah yang menjelaskan strategi pengembangan industri halal di Indonesia. Halal di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Objek pada penelitian tugas akhir ini adalah UMKM Vanessa Brownies yang memproduksi brownies kukus dan brownies bakar sampai dengan 1.200 kotak per harinya. Vanessa sendiri sudah memiliki sertifikat halal, namun pada pelaksanaan bisnisnya, perusahaan masih belum mempunyai standar kriteria kinerja halal dan belum punya sistem pengukuran kinerja, padahal menurut standar SNI 9901 tahun 2016, pada klausul 3.4.1, disebutkan bahwa setiap perusahaan harus menetapkan kriteria, metode, termasuk pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan efektif dan terkontrol. Berikut merupakan fishbone diagram dari permasalahan yang ada pada perusahaan. Kemudian berikut merupakan penjelasan research gap tugas akhir ini. Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah perusahaan memiliki sistem pengukuran kinerja dan standar kriteria kinerja produksi sesuai dengan standar halal sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan rantai pasok. Adapun penelitian sebelumnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah penggunaan metode SCORE oleh Prasetya tahun 2021 untuk memodelkan metrik kinerja pada sistem pengukuran kinerja, kemudian metode Fuzzy AHP oleh Misra tahun 2019 yang digunakan untuk menghitung bobot dari setiap kriteria sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja kriteria pengukuran kinerja pada proses produksi industri makanan, bagaimana pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan metode Fuzzy AHP, dan bagaimana rancangan sistem pengukuran kinerja rantai pasok halal pada proses produksi industri makanan. Tujuan dari tugas akhirnya adalah menentukan kriteria kinerja produksi, merancang metode pengukuran kinerja, dan merancang sistem pengukuran kinerja rantai pasok halal. Batasannya, penelitian ini dilakukan di Vanessa Brownies Bandung, hanya berfokus pada proses produksi brownies kukus dan brownies bakar menggunakan SNI 9901 dan model skor versi 12.0. Kemudian tidak membahas pembuatan aplikasi dari sistem pengukuran kinerja. Yang kedua adalah studi literatur. Pada bagian ini dibahas mengenai manajemen rantai pasok halal, model skor, standar halal SNI 99001 tahun 2016, dan pengukuran kinerja. Berikut merupakan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa model skor digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari proses pada rantai pasok, dan untuk mendapatkan referensi model dari kriteria kinerja rantai pasok sehingga metode ini sesuai dengan tujuan dari masalah yang ada pada perusahaan.
Kemudian metode fuzzy AHP pada penelitian sebelumnya digunakan untuk menghitung bobot kriteria pada permasalahan dengan banyak kriteria. Yang terakhir adalah normalisasi Snorm de Boer yang digunakan untuk menormalisasi nilai kinerja perusahaan yang memiliki parameter pengukuran yang berbeda pada setiap kriterianya. Berikut merupakan perbandingan penelitian. Untuk penelitian saat ini dapat dilihat bahwa penelitian yang dibahas mengenai sistem pengukuran kinerja, aspek skor yang dibahas ada pada aspek produksi atau make menggunakan standar halal SNI 9901 dan menggunakan metode fuzzy AHP. Untuk metodologi penelitiannya, berikut merupakan konseptual model pada penelitian kali ini. Pada bagian environment ini menjelaskan kondisi existing dari perusahaan. Untuk is research merupakan usulan penelitian. Kemudian knowledge base ini menjelaskan konsep pemahaman dan metode yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan sistematika penyelesaian masalah dimulai dari identifikasi masalah dan tujuan pada tahapan pendahuluan, kemudian masuk ke tahapan pengumpulan data, lalu masuk ke tahapan pengolahan data yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 4, kemudian tahap analisis, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan dan pengolahan data. Berikut merupakan garis besar alur pengerjaan pengumpulan dan pengolahan data. Tahap pertama adalah identifikasi tujuan perusahaan pada bagian produksi yang dilakukan melalui wawancara dengan pemilik perusahaan. Berikutnya merupakan proses bisnis pada bagian produksi yang didapat melalui wawancara dan studi lapangan. Setelah itu, proses bisnis dari perusahaan dipetakan menggunakan model skor. Pemetaan dilakukan sesuai dengan aktivitas yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kriteria dan subkriteria pada proses bisnis perusahaan berdasarkan model skor dan studi literatur. Kemudian dilakukan juga identifikasi kriteria dan subkriteria halal berdasarkan standar halal SNI 9901 tahun 2016. Selanjutnya dilakukan verifikasi melalui wawancara dengan perusahaan untuk melihat kriteria mana yang dibutuhkan perusahaan, juga identifikasi karakteristik dan formulasi dari setiap kriteria. Berikut merupakan kriteria dan subkriteria yang sudah diverifikasi. Selanjutnya dibuat hierarki dari kriteria dan subkriteria untuk melihat hubungan keterkaitan antara kriteria. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner perbandingan berpasangan dan perhitungan AHP. Berikut merupakan contoh kuesioner dan skala yang digunakan pada kuesioner. Adapun pengisian kuesioner merupakan stakeholder dari proses produksi, yaitu pemilik, manajer produksi, dan kepala produksi. Kemudian di kuesioner direkap dan dilakukan perhitungan geomin. Berikut merupakan rekapitulasi hasil perhitungan geomin. Tahap selanjutnya adalah normalisasi. Berikut merupakan hasil perhitungan normalisasi. Lalu dilakukan perhitungan priority factor, mencari vektor eigen, menentukan nilai eigen, menentukan nilai eigen maksimal, menentukan nilai indeks konsistensi, menentukan nilai indeks random, dan terakhir menghitung rasio konsistensi pada setiap kriteria. Jika nilai rasio konsistensi kurang dari sama dengan 0,1, maka data tersebut konsisten. Dapat dilihat pada tabel bahwa seluruh data pada kuesioner konsisten. Selanjutnya, mengubah skala perhitungan AHP menjadi TFN atau Triangular Fuzzy Number untuk dilakukan perhitungan menggunakan fuzzy. Setelah dikonversi, kemudian dilakukan perhitungan geomin untuk setiap komponennya. Tahap selanjutnya adalah perhitungan nilai sintesis fuzzy. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Lalu dilakukan defusifikasi. Kemudian hasil defusifikasi digunakan untuk mendapatkan nilai vektor. Dari nilai vektor bisa didapatkan nilai bobot fuzzy. Kemudian bobot fuzzy dinormalisasi. Berikut merupakan nilai bobot untuk setiap kriteria. Tahap selanjutnya adalah menentukan sistem penilaian pada setiap kriteria kinerja. Dalam penilaian kriteria kinerja, perlu dilakukan penyamaan parameter penilaian menggunakan normalisasi Snorm de Boer. Setelah nilai norm didapatkan, nilai ini akan dikalikan dengan bobot dari setiap kriterianya.
Berikut merupakan indikator skor kinerja. Berikut merupakan hasil perhitungan bobot secara keseluruhan. Nilai bobot global didapatkan dari hasil perkalian antara bobot lokal kriteria dan bobot lokal subkriteria. Berikut merupakan hasil identifikasi sistem terintegrasi. Berikut merupakan use case diagram pada sistem pengukuran kinerja rantai pasok halal. Berikut merupakan use case skenario yang menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistem. Berikut merupakan input dan output sistem. Software yang digunakan pada sistem ini merupakan Microsoft Excel. Selanjutnya masuk ke tahap analisis. Berikut merupakan analisis dari setiap kriteria. Bobot kriteria tertinggi ada pada kriteria responsiveness, artinya perusahaan lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk bobot subkriteria responsiveness yang tertinggi adalah waktu siklus pembuatan produk. Untuk bobot subkriteria reliability yang tertinggi adalah jaminan produk halal. Pada nilai bobot ini terdapat beberapa subkriteria yang memiliki bobot hampir sama, artinya adalah perusahaan membagi fokusnya kepada subkriteria tersebut. Pada subkriteria agility dan asset management tidak dilakukan perhitungan menggunakan fuzzy HP karena hanya terdapat satu kriteria, sehingga nilai bobot subkriteria sama dengan 1 dan nilai akhir subkriterianya akan dikalikan dengan nilai bobot dari kriterianya. Berikut merupakan tampilan halaman kriteria yang menunjukkan detail kriteria dan nilai lokal dari setiap subkriteria. Pada halaman kriteria halal, terdapat catatan harus terpenuhi karena jika tidak, maka proses tersebut dapat dikategorikan tidak halal. Berikut merupakan tampilan halaman kriteria yang menunjukkan detail kriteria dan nilai lokal dari setiap subkriteria. Berikut merupakan halaman input data dan pengolahan nilai kinerja perusahaan. Berikut merupakan skenario sistem testing di mana terdapat beberapa kelas uji, seperti uji view menu, uji input data nilai kinerja, dan uji view skor kinerja. Berikut merupakan hasil uji sistem dari setiap skenario test item. Dapat dilihat bahwa setiap test item memiliki kesimpulan diterima. Selanjutnya masuk ke tahap kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terdapat 4 kriteria yang didapatkan berdasarkan tujuan dari perusahaan, yaitu responsiveness, reliability, agility, dan asset management. Dari 4 kriteria tersebut, kemudian terdapat 12 subkriteria dengan 3 subkriteria untuk responsiveness, 7 subkriteria untuk reliability, dan 3 subkriteria untuk segi halalnya, dan 1 subkriteria untuk agility, 1 subkriteria untuk asset management. Poin kedua adalah metode pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode fuzzy AHP untuk mendapatkan bobot dari setiap kriteria dan subkriteria. Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai kinerja perusahaan pada setiap kriteria menggunakan sistem penilaian Snell-Debor. Nilai akhir kinerja perusahaan didapatkan dengan mengalihkan nilai kinerja dengan nilai bobot untuk setiap kriteria. Nilai bobot terbesar pada kriteria kinerja adalah kriteria responsiveness dengan nilai 0,321 dan nilai bobot terbesar untuk subkriteria adalah fleksibilitas pembuatan produk dengan nilai 0,1312. Kesimpulan terakhir adalah sistem pengukuran kinerja ini dirancang untuk melakukan perhitungan nilai kinerja rantai pasok halal pada bagian produksi perusahaan. Sistem ini dapat menampilkan nilai kinerja secara keseluruhan maupun dari kinerja untuk setiap kriterianya. Sistem ini juga dirancang menggunakan software Microsoft Excel. Berikut merupakan saran untuk perusahaan dapat dipertimbangkan untuk menerapkan konsep sistem pengukuran kinerja halal dari penelitian ini sehingga perusahaan dapat terhindar dari sanksi yang akan diberikan karena belum memiliki sistem manajemen halal. Jika konsep ini diterapkan, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja rantai pasok halalnya.
Saran yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan pengembangan aspek penelitian yang tidak hanya aspek make saja, tapi bisa juga sampai keseluruhan rantai pasok sehingga dapat dibuat sistem yang terintegrasi antara setiap aspeknya. Kemudian dapat dilakukan pengembangan sistem pengukuran kinerja menggunakan machine learning sehingga dapat lebih memudahkan perusahaan dalam input data, penyimpanan data, dan melihat output dari sistem. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.